Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Kepala SMP Al-Hikmah Kawunganten beserta Dewan Guru dan karyawan yang saya hormati juga, peserta acara MPLS SMP Al-Hikmah Kawunganten tahun pelajaran 2021-2022. Dan insya Allah nanti di akhir acara ini akan ada penetapan atau peresmian sebagai siswa dan siswi di SMP Al-Hikmah Kawunganten. Mudah-mudahan acara ke depan bisa terlaksana dengan lancar tanpa ada suatu halangan apapun. Baiklah, anak-anak yang saya hormati, para peserta MPLS SMP Al-Hikmah Kawunganten, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang kesadaran berbangsa dan bernegara. Tetapi sebelumnya, agar kita lebih akrab, tentunya saya perlu untuk mengenalkan diri. Nama saya seperti yang kita lihat bersama-sama di layar adalah Agus Atik Murtado. Saya mengajar di SMP Al-Hikmah sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang. Dan selanjutnya kita akan masuk dalam penyampaian materi. Yang pertama adalah tentang kondisi bangsa Indonesia saat ini. Tantangan bangsa Indonesia pada hari ini, saya menyimpulkan atau mencontohkan ada 4 persoalan. Ya, yang pertama adalah perselisihan antar warga masyarakat, yang kedua kejahatan di tempat terbuka, yang ketiga korupsi, yang keempat adalah terorisme, dan masih banyak lainnya yang tidak harus kita bahas secara keseluruhan pada kesempatan kali ini. Perselisihan antar warga masyarakat seperti yang kita ketahui pada gambar itu tidak terjadi hanya di kota-kota besar saja, bahkan di desa, di pelosok juga sering terjadi tawuran antar warga masyarakat, tawuran antar kelompok, antar pemuda, bahkan tawuran antar pelajar atau siswa. Ini menjadi persoalan bagi kita semua sebagai bangsa Indonesia. Yang kedua, kejahatan hari ini sudah tidak memandang tempat sepi, tempat gelap, ataupun tempat-tempat yang tertutup, itu tidak melihat hal itu. Tetapi bahwa kejahatan akhir-akhir ini itu sudah banyak dilakukan di tempat-tempat keramaian seperti tempat pariwisata, pasar, toko, mal, dan lain sebagainya. Kita bisa lihat, kita bisa menyaksikan berita-berita yang ada di TV tentang kejahatan-kejahatan di tempat terbuka. Ini juga menjadi persoalan bagi kita sebagai bangsa Indonesia. Yang ketiga adalah korupsi. Ini yang sampai hari ini masih juga belum bisa terpecahkan. Yang keempat adalah terorisme. Seperti akhir-akhir ini yang kita sering lihat di berita, itu ada KKB, kelompok kekerasan bersenjata yang ada di mana itu, Papua ya. Itu. Nah, 4 hal ini hari ini di Indonesia ini menjadi persoalan yang harus kita pecahkan bersama-sama. Sehingga dalam hal ini kita untuk mengatasi persoalan-persoalan yang ada, maka kita perlu untuk
sadar tentang arti berbangsa dan bernegara. Kita harus sadar bahwa kita itu adalah bagian dari bangsa Indonesia, bagian dari warga negara Indonesia yang punya kewajiban untuk eh, menjaga keamanan, keharmonisan, ketentraman kita bersama-sama di negara Indonesia. Sehingga saya menarik kesimpulan bahwa kesadaran berbangsa dan bernegara adalah merupakan upaya untuk mempertahankan negara kita dari ancaman yang dapat mengganggu kelangsungan hidup bermasyarakat yang berdasarkan atas cinta tanah air. Ya, jadi upaya kita sebagai warga negara Indonesia untuk menjaga atau mempertahankan keamanan dari berbagai macam ancaman yang dapat mengganggu kelangsungan hidup bermasyarakat di negara Indonesia atas dasar cinta tanah air. Jadi cintanya itu tidak cinta buta ya, cintanya itu memang benar-benar cinta tanah air ya, seperti yang disampaikan oleh para ulama-ulama kita bahwa hubbul waton minal iman ya, bahwa cinta tanah air itu adalah sebagian dari iman. Karena memang kita punya dasar itu, punya dasar keimanan, maka cinta kita terhadap negara kesatuan Republik Indonesia memang harus benar-benar dari dalam hati ya. Kalau yang lagi viral saat ini itu adalah NKRI harga mati, Pancasila jaya, apalagi Nusantara milik kita. Nah itu ya, yel-yel agar bisa menumbuhkan sikap kesadaran berbangsa dan bernegara. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan sebagai kaum pelajar, siswa? Karena kita itu adalah nantinya akan menjadi bagian dari siswa atau pelajar, terutama pelajar atau siswa di SMP Al-Hikmah Kamunganten. Apa yang bisa kita lakukan sebagai pelajar untuk memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara? Yang pertama adalah memahami nilai-nilai bela negara dan menerapkannya dalam masyarakat. Ya, dalam hal ini ada 4 hal. 4 hal yang pertama adalah cinta tanah air. Cinta tanah air. Seperti tadi bahwa cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Maka kalau kita merasa diri kita sebagai manusia yang beriman, maka sudah sepantasnya, sudah berkewajiban untuk mencintai tanah air sebagai tanah kelahiran kita. Ya, tentunya siapa lagi kalau bukan kita yang mencintai tanah air kita kalau bukan diri kita sendiri. Kayak gitu. Nah, bisa dilihat di gambar itu ada bentuk-bentuk cinta terhadap tanah air ya. Cinta terhadap tanah air dalam konteks pelajar itu adalah belajar dengan semangat ya. Jadi tidak perlu kalian itu seperti mereka-mereka melakukan kebaikan-kebaikan terhadap sesama secara berlebihan ya. Tetapi bahwa yang perlu kita pahami sebagai pelajar, bentuk cinta tanah air bisa dilakukan dengan belajar dengan rajin, patuh terhadap bapak dan ibu guru, patuh terhadap orang yang lebih tua. Itu juga merupakan cinta tanah air. Yang kedua ada gambar tentang kerja bakti ya, kerja bakti. Yang ketiga tentang upacara hari bela negara. Yang ketiga adalah
TNI yang sedang mencium bendera Indonesia sebagai simbol cinta terhadap tanah air. Yang kedua, selain cinta tanah air adalah kesadaran berbangsa dan bernegara. Ya, kita sadar bahwa bentuk kesadaran berbangsa dan bernegara itu tidak hanya dilakukan dalam hati saja, tidak hanya dilakukan dalam ucapan saja, tetapi perlu dilakukan dalam sebuah tindakan, ya, dalam tindakan. Nah, itu ada gambar tentang siswa yang sedang hormat dan mencium bendera merah putih sebagai bentuk kesadaran berbangsa dan bernegara. Nah, perlu kita pahami juga bahwa pada hari ini situasi COVID-19, pandemi COVID-19 itu belum selesai ya, belum mereda. Sehingga sebagai bentuk kesadaran berbangsa dan bernegara yang baik, maka tentunya kita harus bisa melaksanakan protokol kesehatan, tentunya dengan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, dan menjauhi kerumunan. Ya, tentunya kita kalau pergi kemana-mana harus selalu menggunakan masker. Nah, itu sebagai bentuk kesadaran berbangsa dan bernegara. Karena masker itu adalah merupakan cara untuk melindungi diri kita dan orang lain dari virus COVID-19. Yang selanjutnya adalah penerapan nilai-nilai Pancasila. Ya, penerapan nilai-nilai Pancasila bisa dilakukan dengan menghormati atau patuh terhadap Bapak dan Ibu guru di sekolah. Kalau di tengah masyarakat, membantu sesama, ya, berbagi apa yang kita miliki kepada orang yang membutuhkan. Selanjutnya adalah rela berkorban untuk bangsa dan negara. Kita bisa lihat gambar yang pertama bahwa berkorban untuk bangsa dan negara yang dilakukan oleh orang-orang zaman dahulu itu bertaruh nyawa, darah dan nyawa. Berkorban untuk bangsa dan negara, kalau yang dilakukan oleh orang-orang zaman dahulu itu mengorbankan darah dan nyawa. Ya, jadi tidak hanya harta saja yang mereka korbankan, tetapi darah dan nyawa juga mereka korbankan. Tetapi tentunya hari ini sudah berbeda dengan zaman dahulu, zaman penjajahan secara fisik ya. Nah, kalau sekarang rela berkorban itu kita secara sadar, tanpa pamrih, tanpa imbalan, menjaga lingkungan dari kerusakan, menjaga kebersihan lingkungan sekolah, menjaga fasilitas yang ada di sekolah itu juga rela berkorban tanpa pamrih, tanpa mendapat imbalan apapun, bahkan tanpa mendapatkan pujian dari orang lain kayak gitu. Ya, jadi secara sadar, secara atas dasar kemauan sendiri, kita sebagai siswa saling menjaga fasilitas yang ada di sekolah karena untuk kebutuhan kita bersama ya. Terus yang kedua, selain kesadaran berbangsa dan negara, yang kedua ada yang namanya nasionalisme. Nasionalisme atau mencintai bangsa dan negara sendiri. Ya, sikap nasionalisme atau rasa cinta terhadap bangsa dan negara sendiri. Ya, kalau dalam yel-yel yang sering kita
ucapkan itu adalah NKRI harga mati, kayak gitu ya. Nah, terus yang selanjutnya ada 3 hal yang harus kita lakukan untuk membina rasa nasionalisme. Yang pertama adalah mengembangkan persamaan di antara suku-suku bangsa penghuni Nusantara. Ya, mengembangkan persamaan. Jadi kita merasa tidak ada bedanya kita dengan orang lain di negara Indonesia. Walaupun itu beda suku, beda agama, beda ras, tetapi bahwa secara kebangsaan kita itu sama sebagai warga negara Indonesia yang memiliki kewajiban, hak dan kewajiban yang sama. Ya, tidak boleh menghina suku yang lain, ya, karena di Indonesia ini tidak hanya ratusan ya, bahkan ribuan suku dan bahasa di Indonesia. Ribuan suku dan bahasa di Jawa aja, suku itu sudah banyak. Ada suku Jawa, suku Sunda, suku Dayak, suku apalagi Madura, ya, dan masih banyak yang lainnya. Bahasa juga bahasa banyak sekali. Ada bahasa Jawa. Jawa itu juga dibagi menjadi beberapa bahasa ya. Ada bahasa ngapak kasar, bahasa ngapak halus, bahasa kromo, dan bahasa-bahasa yang lain. Belum lagi bahasa Sunda. Sunda juga dibagi menjadi beberapa bahasa, bahasa Sunda halus, Sunda kasar, dan lain sebagainya. Ya, jadi kalau kita digabungkan dari Sabang sampai Merauke itu ada ribuan bahasa di Indonesia. Ya, walaupun kita disatukan dalam bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia. Nah, makanya walaupun kita berbeda suku, beda agama, beda bahasa dan lain sebagainya, kita disatukan dalam bingkai kebersamaan. Dalam Pancasila disebutkan ada Bhinneka Tunggal Ika. Ya, berbeda-beda tetapi kita tetap satu. Tidak ada yang beda. Yang kedua adalah mengembangkan sikap toleransi. Kita sebagai warga negara yang baik harus saling menghormati, saling menghargai sesama sesama orang lain, ya. Kalian sesama teman juga tidak boleh saling menghina, ya, tidak boleh saling mengejek, tidak boleh, karena itu bukan merupakan sikap toleransi, ya. Walaupun ada hasil karya teman kita yang tidak bagus, tetapi itu hasil karya sendiri, kita tidak boleh mengejek, tidak boleh menghina, tidak boleh mencemooh atau menjelek-jelekan orang lain juga. Ya, sejelek apapun orang itu, misalkan ya, sejelek apapun, kita tidak boleh sama sekali mengucapkan kata-kata kotor, kata-kata yang bersifat menghina kepada teman kita. Itu tidak boleh. Ya, begitu ya, karena itu bukan merupakan sikap toleransi. Yang ketiga adalah memiliki rasa senasib sepenanggungan di antara bangsa Indonesia. Rasa senasib, kalau kalian sekolah di sini ya sama-sama sedang belajar, sama-sama sedang menuntut ilmu sesama teman, ya. Jadi tidak boleh merasa menang sendiri, merasa pinter sendiri, merasa paling hebat sendiri, itu tidak boleh, ya, karena itu bukan merupakan sikap yang baik. Yang selanjutnya ada 4 hal yang harus kita hindari dalam memupuk semangat nasionalisme. Yang pertama adalah sukuisme, menganggap suku sendiri paling baik. Ya, menganggap suku sendiri paling baik. Kita sebagai suku Jawa tidak boleh menganggap bahwa suku Jawa lah yang paling baik. Selain suku Jawa itu jelek. Tidak boleh seperti itu. Ya, jadi kita harus saling menghargai sesama suku. Karena di Indonesia itu terdapat ribuan suku, ya. Kita tidak boleh saling menghina. Kita sama-sama sejajar, ya, sejajar, sama-sama warga negara Indonesia yang memiliki hak dan kewajiban yang sama juga.
Yang kedua adalah chauvinisme, menganggap bangsa sendiri paling unggul ketimbang bangsa lain. Nah, ini yang tidak boleh, ya. Kita sering melihat kasus Indonesia Malaysia, sering terjadi perselisihan, ya. Indonesia Malaysia. Kalau kita lihat berita atau di internet itu sering sekali paham-paham chauvinisme muncul, ya, antara Indonesia dengan Malaysia. Sebenarnya itu tidak boleh karena itu akan memicu perselisihan, bahkan akan memicu perang antar negara. Sehingga rasa chauvinisme itu memang tidak boleh, ya. Yang ketiga adalah ekstremisme, sikap mempertahankan pendirian dengan berbagai cara, kalau perlu dengan kekerasan dan dengan senjata. Tidak boleh, itu namanya memaksakan kehendak, ya, atau dengan kekerasan. Apapun bentuknya, yang namanya kekerasan, bahkan dengan senjata, itu tidak boleh dilakukan oleh siapapun, ya, tidak boleh dilakukan oleh siapapun kepada siapapun, tidak boleh, ya, begitu, ya. Jadi besok kalian sesama teman di SMP Al-Hikmah, apalagi satu kelas, itu tidak boleh saling pukul, ya, tidak boleh berkelahi, tidak boleh melakukan kekerasan, membuli, baik dengan tindakan atau dengan kata-kata, itu tidak boleh, karena itu merupakan sikap ekstremisme. Yang keempat adalah provinsialisme, sikap yang selalu berkutat dengan provinsi atau daerah sendiri. Ya, kita hidup di negara Indonesia, terutama di Provinsi Jawa Tengah. Kita juga tidak boleh, ya, tidak boleh menghina, menjelek-jelekan provinsi lain. Perlu diketahui bahwa di Indonesia itu terdapat sekitar 32 provinsi, ya. Di Jawa aja itu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 provinsi, ya. Dan 6 provinsi di Jawa, belum di Kalimantan, Papua, Sulawesi, Sumatera, dan lain sebagainya. Banyak sekali provinsi-provinsi kayak gitu. Tetapi kita tidak boleh menganggap bahwa provinsi kita lah yang paling baik, yang paling hebat, itu tidak boleh, karena itu akan menimbulkan. Oke, anak-anak yang saya cintai, sebelum kita masuk ke tugas yang harus dikerjakan, ya, eh, kita perlu menyimpulkan bahwa kesadaran berbangsa dan bernegara pada prinsipnya adalah kita sebagai warga negara harus sadar betul, ya, dalam kesadaran untuk mencintai negara kesatuan Republik Indonesia, ya, senantiasa menjaga keutuhan, kebersamaan, keamanan, ketentraman warga masyarakat, atau ketentraman antar sesama warga negara Indonesia. Kalau stabilitas keamanan dan ketentraman bisa kita jaga, maka insya Allah Indonesia akan terbebas dari yang namanya persoalan-persoalan yang tadi sudah saya sebutkan di awal, ya. Terutama kita selain belajar secara giat, secara terus-menerus, ya, tentunya kita menyeimbangi dengan rasa ketakwaan kita, meningkatkan ketakwaan kita, terutama dalam hal beragama. Kalau kita agama Islam, ya, tentunya kita rajin mengaji sebagai dasar diri kita untuk senantiasa terhindar dari
perilaku-perilaku yang tidak baik, khususnya perilaku-perilaku kejahatan. Kalau kita belajar secara giat, baik ilmu umum ataupun ilmu agama, insyaallah Indonesia akan menjadi negara yang aman, negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Ya, demikian. Tetapi sebelumnya ada tugas yang harus dikerjakan. Silakan dilihat, ada 4 pertanyaan. Itu pertanyaan yang sangat mudah sekali. Silakan dijawab dan dikerjakan, nanti dikumpulkan di akhir acara atau di hari terakhir. Kurang lebihnya demikian dari saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.